orang yang menyampaikan kiamat itu pada abad ke-8. Sampai saat ini abad ke-20, kiamat itu belum datang. Mendah neo nunggu hari apa? Akhirat itu loh. Hari kebangkitan. Manusia masih dari kubur. Dan neo pegele. Dan belum tentu kalau abad 30 pun sudah kiamat. Lagian kalau Tuhan yang dimaksud itu dengan keperkasaannya, dengan keesaannya. Nyiksa wong tadi mati, apa nek urip niku isin kira-kira Tuhane. Gitu loh. Apalagi dia yang menciptakan, dia yang menggerakkan. Terus orang itu mau berbuat salah. Mestinya kalau menunjukkan ini loh keesaan saya. Lagi pemaling serimpet sikile atau digelundungi watu ben remuk. Apa kurangnya Tuhan kalau memang yang dimaksud Tuhan dengan keesaannya tentang dan lain sebagainya. Manusia itu semua katanya ciptaannya. Dan manusia tidak mempunyai daya upaya apa-apa tanpa pertolongan mereka. Nah, orang maling itu kan membutuhkan tenaga, membutuhkan daya. Berarti kan Tuhan juga ikut andil dalam orang di dalam tubuh manusia yang mau melakukan maling itu akhirnya. Tuhan melu maling, Pak. Nah, jelas. Gitu. Karena apa susahnya kalau memang Tuhan yang digambarkan atau Tuhan yang digembar-gemborkan, Tuhan yang disiarkan. Kalau hanya untuk memberantas kemungkaran, untuk jalankan ini makhluknya untuk jalan ke jalan yang ma'ruf. Apa susahnya dengan sifat-sifatnya itu? Kok harus nunggu nanti setelah mati baru mendapatkan ganjaran, mendapatkan imbalannya? Itu berarti kalau Tuhan yang seperti itu yang mencipta itu Tuhan gombale mukiyo. Gitu loh. Nah, ini ada yang lebih menarik lagi, Pak, ini. Mungkin ini nanti Pak Dano yang jelenterakan yang meluruskan biar teman-teman kita ini enggak terjerumus dengan kebodohan, Pak. Bahwa kita kan semua tahu ini sudah ada juga katanya dalam kitab bahwa kiamat itu kan hari Jumat. Hanya kan seperti itu, Pak. Nah, sedangkan waktu di dunia ini kan beda. Ketika di sini hari Jumat, Amerika kan masih hari Kamis. Nah, jika memang benar kiamat itu hari Jumat, jadi kita sebelum Jumat kita ke Amerika aja, tidak terkena kiamat. Nah, kan seperti itu Pak cara logikanya. Makanya kitab yang ditulis itu biasanya itu peraturan untuk negara tertentu, mestinya begitu. Jadi kalau di sini karena kitab kita itu enggak kitab dari Arab, ya enggak berlaku kitab Arab itu mestinya. Di sini kitabnya harus kitab Jawa karena di sini itu Pulau Jawa kok. Kalau di sini masih mengikuti kitab dari sana, wis kedaluwarsa. Jadi nggak berlaku sama sekali. Itu. Terus kalau menggambarkan bahwa kiamat hari Jumat, itu kan kiamatnya orang beragama. Karena kita tidak beragama, kita berkapitayan, maka kita selamat dari kiamat hari Jumat itu. Nah, supaya hari Jumat ada kiamat itu supaya dinikmati orang-orang yang beragama itu loh. Sekarang lak beres. Katanya kan makanya saya tadi kan ngomong dunia kan dihancurkan semua dunia. Bukti ini Mas bukti ini dari dulu kala, dari ulama-ulama terdahulu sudah memberitakan bahwa akan adanya hari kiamat. Nyatanya dari abad ke berapa lah mulai dikenal agama, dari abad ke-8 itu sudah disampaikan kiamat. Sekarang sudah abad berapa? Sudah abad ke-20 toh? Dari abad ke-8 itu sudah dinyatakan bahwa dunia ini sudah pikun. Dunia ini sudah tua. Dan dunia ini sebentar lagi mau kiamat. Kiamatnya enggak datang, orang yang ngomong sudah hancur lebur berkalang dengan tanah.
Lah coba bayangkan, orang yang menyampaikan kiamat itu pada abad ke-8. Sampai saat ini abad ke-20, kiamat itu belum datang. Mendah neo nunggu hari apa? Akhirat itu loh. Hari kebangkitan. Manusia masih dari kubur. Dah neo pegele. Dan belum tentu kalau abad 30 pun sudah kiamat. Pertanyaannya, bagaimana nasibnya orang-orang yang terdahulu yang sudah menyampaikan dianggap kebenaran itu dengan menunggu waktu yang sangat lama ini. Nah itu bukan orang yang berilmu atau orang yang alim saja. Termasuk maling, termasuk rampok pun yang mati di abad itu, dia akan bangkit dari alam kubur juga menunggu kiamat. Dah neo pegele. Nanti ini sak musuh ini Pak ya. Lah makanya wong Mas Indra kesini aja di saat saya mau dolan kesini saya belum ada, nunggu 1 jam pegel amit-amit. Coba apalagi di saat di alam kubur kita nggak bisa bergerak, disendakepno diringno medeng mulon mindahne pupu kanan bau kanan opo gak kram. Nggih, kadang itu tak otak-atik dhewe Pak Jano. Nah, yo kiamat iku dina Jumat. Nah nek nokene iki Jumat iku Amerika iku sek Kamis. Berarti kan bergantian. Sadurunge Jumat iki enak ngrono Amerika. Nggih, mlayu nang Amerika sik. Nggih, nah ndelok kiamat sing wis terjadi. Nah ini Pak, butuh urusan Pak Jano. Nah makanya maka cobalah kita itu berpikir yang cerdas. Cobalah kita tingkatkan cara kesadaran kita itu yang sangat tinggi supaya apa? Supaya kita itu tidak terdogma oleh ajaran-ajaran entah itu namanya kejawen, entah namanya kapitayan, entah namanya agama. Gitu. Karena manusia dilahirkan di dunia ini supaya apa? Supaya berpikir logis. Mesti nih. Karena Tuhan sendiri juga disifati bahwa Tuhan itu logika. Tidak Tuhan gaib. Kalau Tuhan gaib itu Tuhan yang nggak jelas, Tuhan yang samar. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita menyembah yang samar? Atau kita taat pada yang samar itu? Kemudian kita itu taat pada yang nyata ini loh. Kemudian begitu toh. Jadi kalau orang lain mengatakan itu perbuatan salah, ya sudah kita nggak mengerjakan seperti orang salah itu. Orang lain mengatakan ini loh perbuatan baik. Semampu kita melakukan hal yang terbaik itu. Jadi logikanya di saat kita itu menanam jagung, kok rumput itu ikut tumbuh, itu sudah wajar. Tapi kalau kita itu menanam rumput, nggak mungkin jagung ikut tumbuh. Makanya orang Jawa lalu berpedoman, becik ketitik, olo ketoro. Ya sudah, mau perilaku baik, mau menghindari perilaku buruk aja kok harus beragama. Apa tanpa agama kita nggak punya rasa? Kira-kira? Apakah begitu pentingnya agama dalam tubuh kita? Kadang gini Pak ya, kalau kita baca ya, kitab-kitab ya, contohnya kitab Quran yang untuk orang Muslim ya. Padahal kitab itu kan katanya kan dibuat untuk seluruh umat manusia di dunia ya, terutama khususnya orang Muslim. Nah, kenapa? Padahal kan di dalam kita sendiri itu kan semua yang ada di alam semesta kan sudah disediakan semua gitu Pak ya, mulai manusia, hewan, tumbuhan, bahkan buah-buahan kan katanya sudah ada semua dijelaskan ya. Kenapa di dalam kitab itu yang ketika kita berbicara dengan buah Pak, kenapa yang disebut di dalam kitab itu cuma ada 2 buah, kurma sama buah tin gitu. Dan itu kan untuk umat manusia, kita kan buah kan banyak. Nah ini kan butuh untuk pemahaman yang lebih jernih Pak terkait dengan kitab-kitab itu. Nah makanya kalau melihat dari isi kitab, kalau membicarakan buah itu adanya hanya kurma dengan buah tin. Berarti yang dibicarakan itu di negara tertentu. Itu. Terus 2 kalinya di mana negara itu banyak mengeluarkan kitab, berarti negara itu belum punya undang-undang, belum mempunyai peraturan. Nah, kita yang sudah mempunyai undang-undang, sudah mempunyai peraturan,
terus menganut kitab itu untuk apa? Itu loh. Di Nusantara ini kalau membicarakan tentang buah, kira-kira bukunya sampai entek, mangsine sampai entek itu belum habis jenis buah-buahan yang ada di Nusantara. Nah, negara itu yang dibicarakan sampai sekarang adanya juga cuman buah tin karo buah kurma. Berarti kalau begitu kitab itu diperuntukkan negara itu saja. Kalau ngomong karena kitab itu katanya untuk seluruh alam, nggak bisa. Gitu, Pak. Gitu. Di sini banyak air mengalir, banyak sungai. Di sini banyak kolam-kolam. Nah, di sana di mana ada air mengalir? Di mana ada kolam? Di sini aja kita mau buah apa? Mau apa saja ada kok di sini. Gitu, Pak. Tersedia kok. Kita nulis pun nggak sampai sehari loh. Lebih loh Pak ini. Kalau di negara kita ini. Ya kalau ditulis makanya itu menghabiskan buku dan menghabiskan tinta. Itu baru jenis buah. Belum tempat-tempat yang indah seperti batu, seperti gurun. Di sini juga banyak. Nah, di sana adanya cuma itu, makanya itu dipakemkan, itu dikitabkan. Ya supaya apa? Supaya karena itu adanya. Ya sudahlah, ini dipoles sedemikian rupa bahwa di gurun ini adalah mengeluarkan berkah, maka datanglah ke sana supaya dapat berkah. Nah, di sini nggak usah datang ke sana mau munggah Gunung Ngimbang. Di sana ada apa aja? Kita nggak pernah menanam buah-buahan tiba-tiba di atasnya ada buah contoman. Coba bayang no. Nggak pernah menanam buah-buah yang manis-manis di sana ada keres atau leci. Ya. Di hutan-hutan nggak pernah menanam buah-buahan yang rasanya asam dan manis. Tiba-tiba ada cipluan. Kurangnya apa? Nah di sana, jangankan kok mencari buah yang seperti itu, mencari suketeki gak ngarah ketemu. Makanya kitab itu kalau ditulis, berarti hanya untuk negara itu, karena disesuaikan dengan keberadaannya. Nah di sini karena semuanya ada, maka nggak perlu kitab, tinggal kita membaca. Jadi kitab wong Jawa tanpa tinulis ning iso diwaca.